wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Wulandari, guru fisika SMK Polimedik Depok, serta mahasiswa PPG Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya tahun 2022. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya untuk rencana aksi keempat pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai kegiatan hari ini, kita mulai dengan berdoa. Siap, berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Lu netral. Kenapa? Enggak, parah. Oke, paham ya? Oke, yuk. Berarti sudah paham ya yang kemarin. Sekarang kita tuh mau belajarnya tentang apa? Nah, di sini ada tulisannya. Kita belajar tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Jadi udah ada 3 hukum ya. Hukum apa? Hukum Ohm sama satu lagi hukum Kirchhoff. Oke. Kompetensi dasarnya itu menerapkan listrik dinamis. Yang kedua, melakukan percobaan listrik dinamis. Indikator kompetensinya yang pertama memahami konsep hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Yang kedua, menerapkan persamaan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff untuk menyelesaikan masalah pada listrik dinamis. Nah, hari ini itu langkah pembelajarannya kita kembali lagi menggunakan problem based learning. Nanti yang akan saya nilai adalah sikap, yaitu lembar observasi. Nanti pengetahuannya ada tes tertulis, keterampilannya ada kinerja dan presentasi. Untuk hari ini kita bakal pakai pet. Sudah biasa pakai pet? Oke, tapi nanti dengan bentuk rangkaian yang berbeda. Nanti kita presentasi lagi. Nah, ini gambar apa? Oke, ada yang tahu nggak sih ini tuh gambar apa? Gambar rangkaian listrik. Yang ini apa yang ini? Kabel. Ini baterai. Ini lampu. Kalau ini apa? Ini belakangnya ada tulisannya 0,60 A. Kalau A berarti apa? Ampere apa? Ampere
di mana kelompok 1? Oh, ada di sana. Diingat ya kalian kelompok berapanya? Kelompok 2, Naila, Wahyu, Rahma. Oke, ada di depan. Kelompok ketiga, Abi, Herdi, Bagas. Siap di situ. Kelompok 4, Rasya, Rehan, dia. Oke. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Ya, berkaitan dengan PET. Nanti setelah diselesaikan, kalian akan presentasi ke depan. Bisa? Insya Allah. Nah, LKPD-nya sudah saya bagi di laptop kalian masih sama bahan ajarnya. PET-nya mana sih? Sebentar. Kita buka dulu PET. PET. Sudah? Sambil diikuti caranya. Sabar ya. Oke. Habis petnya kebuka, kita menuju ke siapa? Sudah? Fisika yang warna pink? Sudah? Dicari tulisannya Sirkuit Construction Kit DC. Sudah? Bentar, oke. Ini juga saya sambil nungguin loading. Loading di saya agak lama sepertinya. Sama. Bentar. Oke, sudah. Habis di sirkuit kitnya dipencet. Muncullah gambar kayak gini ya. Sudah? Ngelek? Sama nih saya bentar, saya juga ngelek nih, bentar ya. Siapa yang sudah bisa? Siapa? Oh, dia sudah bisa. Kamu sudah sampai mana dia? Sudah di? Bentar. Kita ulang. Siapa tahu dia? Nangkep. Iya. Oke, kita lanjutkan. Yang sudah, nanti dipencet play-nya langsung ke arah lab. Labnya dipencet. Sudah? Bisa? Yang itu bisa nggak? Dua-duanya. Kanan kiri. Ini fisika, pencet. Sudah, sebentar. Sabar. Dia sampai mana dia? Dia sudah sampai. Jangan dirangkai dulu, belum Mas Bro. Sabar. Hah? Udah? Kamu sudah sampai mana? Wahyu sudah belum? Belum bisa masuk? Pencet. Ya, tungguin dulu. Nanti cari bacaannya yang lab. Kan saya, kamu pencetnya cepet doang. Refresh lagi nih, refresh. Bisa? Di load coba. Dia bisa? Oke. Sama di saya juga agak lama. Bentar. Sudah? Oke. Nanti labnya sudah dipencet? Bagas? Sudah? Nanti ada tampilan seperti ini ya. Nah, di tampilan seperti ini kalian ramai seperti ini. Kelihatan tidak? Ini ada baterai, ini kabel antara kabel
Saya hilangin. Aduh. Mana Bu? Mana tadi? Ya, bikin seperti ini dulu, guys. Bisa, guys? Dia APD-nya kalau kita lihat apa? Dia APD-nya dilihat E1. E1-nya 6. Ih, 61. E1 itu 6 volt. Berarti di baterai pertama kamu ganti jadi 6 volt. Baterai kedua kamu ganti jadi 8 volt. Untuk L1 itu lampu pertama itu yang ini ya. Lampu pertama dibikin 6 ohm, lampu kedua dibikin 10 ohm, lampu ketiga dibikin 2 ohm. Nah, caranya gimana? Caranya nanti di pinggir-pinggir sini tuh ada ampere ya. Ampere meter sama volt meter. Nanti kamu ini ya. Kamu ukur. Deketin nih ampernya ke sini, nanti harus di lampu satu itu berapa, nanti kamu catat di LKP. Di LKPD. Nah, seterusnya sama dilihat nyala lampu yuk, boleh sambil jalan. Ditio bisa yuk? Belum. Sabar ya, Pak. Coba dengan tadi itu tengah-tengah sih. Bawang kalau kabelnya ke belum. Oke. Itu belum lagi. Dan berantem berdua. Nabila untuk sebelah sini aja. Iya. Ini udah mau bisa nih. Dikit lagi itu bisa nggak? Iya, bisa. Sama aja. Oke sih. Oke, bentar. Nih, di pad-nya, yuk, jalan. Mana ya? Ada yang Dio bisa nggak? Udah keluar Bu. Oh, ininya rangkainya sudah kelar. Oke, bawa handphone tidak? Ada bila Tio, kelompok Tio sama kelompok Naila bawa HP nggak? Pakai HP coba, pakai pad, bukan iPad. Kamu sayang? Enggak. Oke, sudah di HP pakai pad bisa? Baterai lagi kasih baterai. Bisa nggak? Coba lihat. Ini lampu. Ini bisa. Pakai hotspot aja tak? Laptop ininya nggak mau. Kalau kayak yang lain. Iya, kayaknya nih Wahyu belum mandi kali ya. Rangkaiannya mana Bu? Rangkaiannya. Rangkaiannya astagfirullahaladzim. Rangkaiannya seperti ini ya. Bisa nggak? Itu nggak bisa juga. Bentar dulu saya. Bisa.
Ntar dulu saya juga coba bentar. Nanti kalau laptop saya bisa pakai laptop saya. Masih bukan Bu, memori saya habis. Apa saya? Jatuh ya, Pak. Apanya jatuh? Kamu coba di sini sana. Coba aja. Kalau kamu bisa ngerapain. Kamu udah? Bisa? Bisa? Nah, dia udah nyala nih. Ini sesuai nggak bentuknya? Ini berapa? Yang pertama 9. Yang tahu Sesuai LKPD, mana LKPD? Oke, LKPD nih. Herdin mau. Sesuai dengan LKPD. Nanti ditulis namanya ya. Nggak apa-apa. Nih, satunya berapa? 6. Berarti mana sih petnya? Ini nggak kelihatan saya. Nggak boleh bercanda. Satunya ini ya. Ini E1, ini diganti jadi 6. 6. Belum masih 6. Nah, terus E2-nya berapa sayang? E2-nya ada 8. Berarti diganti 8. E2 yang ini 8 nih. Nah, coba. E2-nya 8. Bisa, sayang? Tuh, di laptop bisa. Coba dulu sambil coba pelan. Bukan, ada di bawahnya. Lampu satu yang mana lampu satu? Apa? Lampu satu yang mana? Lampu 1 yang atas. Yang ini lampu 1, lampu 2, lampu 3. Oke. Lampu 1 2 ohm. 212. Iya, 212. Dian udah sampai yang mana? Udah. Ngukur arusnya. Pakai kontes. Ngukur arusnya. Kamu nyampe di HP. Dia nyampe di HP. Dia nggak ngeliatin apa pakai. Ya. Oh, tadi ini. Ini pakai LED bukan sih kamu? Coba deh, kayaknya ini bukan LED deh. Dah. Ini. Ya, kata Dian udah. Yang ini Dian. Ternyata salah. Yang ini yang kit, DC kit. Itu ada labnya. Itu ada lab-labnya, ya emang ada lab-labnya di dalamnya. Di dalamnya Dian sabar. Kenapa kepo? Bisa. Cuma kecil banget kan kalau di HP. Wahyu udah bisa belum di laptopnya? Mata lu minus ya? Belum. Yang elek. Ibu sih. Ya, Dian sih. Buru-buru sih tadi. Bisa ya, sabar. Sirkuit. Udah kayak sentuh. Iya, sirkuit udah kayak sentuh. Bisa, kau pakai HP? Iya. Ini dia. Nanti ini tinggal dikit-dikitin. Coba mak, langkah lagi ya. Diliatin dari situ. Nggak apa-apa. Gak mau pakai HP. Tapi kecil. Nah, ini ada. Nabila, aduh saya jadi lupa. Nah, LKPD-nya, PPT-nya buka deh. Ini ada masih jalan-jalan sendiri. Oke. Nah, sorry, agak ke sini. Nah, turun lagi, sayang.
jadi ya? Nggak jadi miring. Tuh bisa tuh. Ini pas dia lagi. Baterai 1 6. Terus Agung lagi nyoba di HP juga. Jadi loh. Jadi. Baterai. Ya Allah itu lampunya. Baterai 2-nya berapa? 2-nya 8 volt. Digedein? Nggak bisa. Ya. Terus lampu 1 2 ohm. Ini 1 2 3. Oke. Siap. Siap Mas Bro. Ya. Jangan diputus. Dalam. Ya, putus cinta dia, Bu. Iya putus cinta. Nggak ada ini dong, nggak ada aliran yang Selamat 2. Dah, yang ini 1 Satu berarti. 1 2. Ini 2. Oh, ini juga ya. Kata Tio abis ini pulang-pulang matanya minus. Enggak. Ini gimana cara ke lampu satunya ya? Ini. Oh, lah. Jangan. Tidak harus lagi. Lurusin lagi. Itu 1. Gitu. Kena. Bisa nggak? Oke, dah. Mentongin lagi. Oke, sudah. Kelihatan, Bu. Nih, ini ampere. Nih, keluarin. Nih, ini kan lampu 1. Tinggal ditarik ininya nih, ujungnya. Ini ujungnya gini. Ya salah. Salah yang salah. Yang ini. Di lampu 1 arusnya ke berapa? Ya, buat ini yang digerakin. Kita mau lurus aja. Ya udah dah. Mana dia? Nah, eta. Ya, beginilah HP. Ya beginilah HP karena kecil. Coba di sini masih belum bisa ya? Lu 30 yuk. 25, Bu. 25. Iya. Kamu berarti itu arus apa? Arus. Berarti di sini kamu tulis 25. 25 apa 2,5? 0,25. Berarti 0,25. Iya, di sini tulis 25 ampere. Ya. Lanjut arus. Nyari arusnya ya? Bisa di? Ini bisa ditambahin, Bu. Tidak bisa ditambahin apa? Bisa, bisa 2 kali. Oh iya, siap. Kecil banget ya Bu itu? Kecil banget. Ini nyari, ini kan arus di lampu 1 berapa nih? Oh ini tulisannya 0,25 ampere. Berarti nanti di sini di sininya ditulis 0,25. Itu kan iya dia kan di arus 1 di lampu 1. Nanti di lampu yang kedua ngetik 0 kayak ini. Jika ini dijalanin gimana? Oh 2,50 saya. Ntar dulu. Nanti ini di sini jadinya 2,75. Nanti tinggal ganti-ganti. Nah kalau voltnya gini, ini dikeluarin. Jadi gini. Kalau dia minus nggak masalah. Yang kayak bulat kalau minus nggak usah. Nah ini 0,5. Kok beda Pak? Kan di sini bagian yang volt. Oke, nanti kan isi lampunya lampu 1 gimana, lampu 2 gimana, lampu 3 gimana? Oke. Nah, oke. Itu lagi diituin kan? Iya. Ini agak susah ya. Bentar. Aduh ya Allah. Wahyu udah yuk. Dah. Caranya seperti ini. Seperti ini. Oh, kamu pakai ini. Ya udah pakai ini.
Panjang ya deh ya. Yang arusnya nggak usah deh nanti. Nih arusnya berapa? 2,550. Berarti dia di lampu 1 min berarti ini karena kamu kebalik naruh ini. Kalau dia di sini, ininya di sini, nggak pakai min. Nah, itu cuma kebalik ininya. Bisa? Ini di tegangannya 2,255. Nah, kalau ketarik dia. Sama tadi di itu juga ketarik di ini tuh harusnya di tengah-tengah sini karena kamu potong berarti kita potong kepo Wahyu kepo. Kalau tahu jangan kepo tuh kata Nanaila. Iya boleh Yu, jangan nangis. Jangan nangis Yu. Siapa yang cahayu? Nah di sini baru saya potong dulu ya. Ya dia kak pendek ya. Nah. Kenapa sih? Karena kamu ini salah ngambil. Kenapa itu? Ya Bu. Itu nggak masuk tulisannya Bu. Oh yang sebelah sini ya. Nah, Iya. Ini berarti arus di 1, arus di 2, arus di 3. Jelek banget Bu. Beneran. Jelek banget. Ya, yang bisa lah. Ini kalau nyamuk. Dia ngapain? Kan ada yang Iya, harus yang harus dilakukan berapa ya? berapa volt, berapa volt. Oke, yang sudah selesai semua ya. Oke, yuk kita lihat siapa yang maju duluan. Tadi kelompok 1 ada di mana kelompok 1? Kelompok 1 di sana, kelompok 2, kelompok 3, Abi di kelompok 4, dia. Oke, kita lihat siapa yang maju duluan. Oke, kalian kelompok 1, 2 kelompok ya. 3. Ada kelompok 4 ternyata. Yang maju ternyata kelompok 4. Satu lagi kelompok berapa? Udah habis 4? 1? Nggak ada kelompok 5. Kan cuma sampai 2. Coba kita lihat. Nanti semuanya maju kok. Tuh, kelompok 2 kelompok siapa? Maju. Oke. Nggak boleh duduk sini. Bareng-bareng. Ayo siapa? Oh, Rehan. Oke, Rehan. Rehan, silakan. Ayo, Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan lembaran kerja seperti ini. Perkenalkan, nama saya Rehan, yang ditemani oleh Rasya Dian. Hukum kripto, alat dan bahan komputer atau laptop dan aplikasi pet. Hasil pengamatan istilah 1 di bawah ini sesuai dengan hasil praktikum yang kalian lakukan. Percobaan 1, hasil percobaan S1 sama dengan 6 volt. Komponen percobaan I1 sama dengan 0,25 ampere. Kondisi lampu 1 redup. Hasil percobaan kedua E2 sama dengan 8 volt. Komponen percobaan
I2 sama dengan 2,5 ampere. Kondisi lampu 2 terang. Hasil percobaan lampu 1 sama dengan 2 ohm. I3 sama dengan 2,75 ampere. Kondisi lampu 3 sangat terang. Lampu 2 sama dengan 1 ohm. I1 sama dengan 0,5 volt. Hasil percobaan lampu 3 2 ohm. I2 2,5 volt. Komponen percobaan I3 sama dengan 5,5 volt. Hasil pengamatan istilah kabel di bawah ini sesuai dengan hasil praktikum yang kalian lakukan. Hasil percobaan kedua, hasil percobaannya S1 sama dengan 10 volt. Komponen percobaan I1 sama dengan 1 ampere. Kondisi lampu 1 terang. Hasil percobaan E2 sama dengan 12 volt. Komponen percobaan I2 sama dengan 2 ampere. Kondisi lampu 2 lebih terang dari lampu 1. Hasil percobaan lampu 1 4 ohm. Komponen percobaan lampu 3 ampere. Lampu 3 sangat terang. Kondisi hasil percobaan lampu 2 3 ohm. Komponen percobaan I1 sama 4 volt. Hasil percobaan lampu 3 2 ohm. I1 4 volt. I2 6 volt. Hasil percobaan I3 sama dengan 6 volt. Hasil pengamatan istilah kabel di bawah ini sesuai dengan hasil praktikum yang kalian lakukan. Hasil percobaan 3, hasil percobaan S1 sama dengan 12 volt. Komponen percobaan I1 sama dengan 1,1 ampere. Kondisi lampu 1 terang. Hasil percobaan E2 sama dengan 15 volt. Komponen percobaan lampu 1 1,6 ampere. Lampu 2 lebih terang dari lampu 1. S1 5 ohm. I3 2,16 ampere. Lampu 3 sangat terang. L2 8 ohm. I1 5,51 volt. L3 3 ohm. I2 8,51 volt. I3 6,49 volt. Berdasarkan hasil kamu bagaimana aliran arus antara rangkaian antara rangkaian kiri dan kanan memiliki arah yang berlawanan di mana rangkaian sebelah kiri berputar ke arah kanan. Aliran arusnya sebaliknya pada rangkaian sebelah kanan berputar ke arah aliran jam. Perhatikan kondisi lampu dan arus yang mengalir pada lampu tersebut. Jelaskan hubungan antara nyala lampu dengan arus yang mengalir pada lampu. Semakin kecil arusnya yang mengalir pada suatu lampu, maka nyala lampunya redup. Kesimpulan, buatlah kesimpulan sesuai dengan hasil percobaanmu. Nomor 1, semakin kecil arus listriknya, listrik nyala lampu redup. Nomor 2, semakin besar arus listriknya, maka elektron yang melewati rangkaian tersebut semakin cepat bergeraknya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Dilanjutkan untuk kelompok 2. Kelompok 2, bawa sini. Iya, maaf. Jangan ketawa. Dari atas saya. Oke, yuk diperhatikan temannya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
E1 sama dengan 6 volt, E2 sama dengan 8 volt, lampu pertama 2 ohm, lampu kedua 1 ohm, lampu ketiga 2 ohm. Komponen percobaan lampu 1 sama dengan 0,25 ampere, lampu 2 sama dengan 2,5 ampere, lampu 3 2,75 ampere, volt pertama sama dengan 0,5 volt, volt kedua sama dengan 2,5 volt, volt ketiga sama dengan 5,5 volt. Kondisi lampu 1 redup, lampu 2 terang, lampu 3 sangat terang. Percobaan yang kedua, hasil percobaan E1 sama dengan 10 volt, E2 sama dengan 15 volt, lampu pertama 4 ohm, lampu kedua 5 ohm, lampu ketiga 6 ohm. Komponen percobaan lampu 1 0,27 ampere, lampu 2 sama dengan 1,22 ampere, lampu yang ketiga sama dengan 1,49 ampere, volt pertama sama dengan 1,08 volt, volt kedua sama dengan 6,08 volt, volt ketiga sama dengan 8,92 volt. Kondisi lampu 1 sangat redup, lampu 2 terang, lampu 3 sangat terang. Percobaan ketiga, hasil percobaan E1 sama dengan 15 volt, E2 sama dengan 12 volt, lampu pertama 2 ohm, lampu kedua 8 ohm, lampu yang ketiga 5 ohm. Komponen percobaan lampu 1 sama dengan 2,05 ampere, lampu 2 sama dengan 0,14 ampere, lampu yang ketiga sama dengan 2,18 ampere. Volt pertama sama dengan 4,09 volt, volt kedua sama dengan 1,009 volt, volt ketiga sama dengan 10,91 volt. Kondisi lampu 1 terang, lampu 2 sangat redup, lampu 3 sangat terang. Berdasarkan hasil percobaanmu, bagaimana aliran arus pada rangkaian? Aliran arus listrik yang kami amati dalam rangkaian itu terlihat dari aliran elektronnya. Pada rangkaian sebelah kiri, aliran elektron bergerak ke arah kiri, sedangkan rangkaian sebelah kanan, aliran elektron bergerak ke kanan. Perhatikan kondisi lampu dan arus yang mengalir pada lampu tersebut. Jelaskan hubungan antara nyala lampu dengan arus yang mengalir pada lampu. Saat arus listrik kecil, nyala lampu redup. Saat arus listrik besar, nyala lampu terang. Kesimpulan yang pertama, 1. Arus listrik mempengaruhi nyala lampu. Arus besar nyala lampu terang. 2. Pada rangkaian jumlah tegangan pada lampu saat ditambahkan sama dengan jumlah tegangan pada baterai. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, habis ini kita tinggal kelompok 1 dengan kelompok 1 dengan kelompok 3. Yuk kita kocok lagi. 3 sih. Padahal tinggal mereka berdua ya. Tetap aja masih main-main ini ya. Oke, 1 atau 3 dulu ya. Oke, kita lihat dulu. Kelompok 5. Ya. ya 1 dulu. Oke, berarti habis kelompok 1 kelompok 3. Yuk lanjut. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Yang bener. Ya kita. Tetapi juga yang gendam itu. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Editio, Agung, sama saya Siti Nabila. Laptop dan aplikasi pen. Isilah tabel di bawah ini sesuai dengan hasil perhitungan yang kalian lakukan.
percobaan pertama, hasil percobaan E1 sama dengan 6 volt, E2 sama dengan 8 volt, lampu 1 sama dengan 2 ohm, lampu 2 sama dengan 1 ohm, lampu 3 sama dengan 2 ohm. Komponen percobaan lampu pertama yaitu 0,2 hanya ampere, lampu 2 sama dengan 2,5 ampere, lampu 3 sama dengan 2,5 ampere. Volt F1 sama dengan 0,5 volt, F2 sama dengan 2,5 volt, F3 sama dengan 5,5 volt. Kondisi lampu pertama itu redup, lampu kedua terang, lampu ketiga terang banget. Oke, lanjut ke yang kedua, hasil percobaan S1 sama dengan 4 volt, E2 sama dengan 9 volt, lampu 1 sama dengan 4 ohm, lampu 2 sama dengan 6 ohm, dan lampu 3 sama dengan 8 ohm. Komponen percobaan lampu 1 sama dengan 0,15 ampere, lampu 2 sama dengan 0,73 ampere, lampu 3 sama dengan 0,58 ampere, F1 sama dengan 0,62 volt, F2 sama dengan 4,38 volt, F3 sama dengan 4,62 volt. Kondisi lampu 1 sangat redup, lampu 2 terang, lampu 3 terang. Lanjut ke percobaan ketiga, hasil percobaan E1 sama dengan 12 volt, E2 sama dengan 15 volt, lampu 1 sama dengan 6 volt, lampu 2 sama dengan 8 volt, lampu 3 sama dengan 4 volt. Komponen percobaan lampu pertama sama dengan 0,81 ampere, lampu 2 sama dengan 0,98 ampere, lampu 3 sama dengan 1,79 ampere, F1 sama dengan 4,85 volt, F2 sama dengan 7,85 volt, F3 sama dengan 7,15 volt. Kondisi lampu pertama yaitu terang, lampu kedua lebih terang, lampu ketiga sangat terang. Berdasarkan hasil percobaan bagaimana aliran arus pada rangkaian. Aliran arus bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pada gambar red dapat terlihat arah aliran elektron di mana elektronnya untuk dua rangkaian kiri dan kanan berlawanan arah. Perhatikan kondisi lampu dan arus yang mengalir pada lampu tersebut. Jelaskan hubungan antara nyala lampu dengan arus yang mengalir pada lampu. Saat besar arus listriknya besar, lampunya menyala terang. Saat besar arus listriknya kecil, lampu menyalanya redup. Kesimpulannya, 1. Arah elektron bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. 2. Pada dua rangkaian kanan dan kiri memiliki arah elektron yang berlawanan. 3. Besar jumlah arus yang mengalir pada lampu 1 dan lampu 2 sama dengan besar arus listrik pada lampu 3. Oke, yuk kita beri tepuk tangan. Terakhir, kelompok 3. Mana kelompok 3? Ayo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Bagas, Abid, dengan saya sendiri hadir. Hukum Kirchhoff. Oh ya, Kirchhoff. Alat dan bahan, laptop, aplikasi apa ya? Percobaan 1. Hasil percobaan E1 6 volt, E2 8 volt, lampu 1 2 ohm, lampu 2 1 ohm, lampu 3 2 ohm. Komponen percobaan L1 0,25 ampere, L2 2,5 ampere, L3 2,75 ampere, D1 0,5 volt, D2 2,5 volt, D3 5,5 volt. Kondisi lampu 1 redup, lampu 2 terang, lampu 3 terang banget.
percobaan kedua S1 10 volt, E2 15 volt, L1 8 volt, L2 6 volt, L3 4 volt. Komponen percobaan L1 0,38 ampere, L2 1,35 ampere, L3 1,73 ampere, V1 3,08 volt, V2 8,08 volt, V3 6,92 volt. Kondisi lampu 1 redup, lampu 2 dan 3 sangat terang. Hasil percobaan ketiga S1 12 volt, E2 13 volt, L1 5 volt, L2 8 volt, L3 3 volt. Komponen percobaan L1 1,18 ampere, L2 0,86 ampere, L3 2,04 ampere, V1 5,89 volt, V2 6,89 volt, V3 6,11 volt. Kondisi lampu 1 dan 2 terang, lampu 3 sangat terang. Berdasarkan hasil percobaanmu, bagaimana aliran arus pada rangkaian? Aliran arus rangkaian listrik berawal dengan arah aliran elektron pada file tergambar area elektron yang bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi, di mana arahnya berawalan pada rangkaian kiri dan kanan. 2. Perhatikan kondisi lampu dan arus yang mengalir pada lampu tersebut. Jelaskan hubungan antara nyala lampu dengan arus yang mengalir pada lampu. Semakin tinggi besar arus listriknya, maka semakin terang nyala lampunya. Semakin rendah besar arus listriknya, maka semakin redup nyala lampunya. Kesimpulan, buatlah kesimpulan sesuai dengan hasil percobaanmu. 1. Semakin besar arus listrik, maka semakin terang nyala lampunya. 2. Semakin kecil arus listriknya, maka semakin redup nyala lampunya. 3. Jumlah arus yang melewati lampu 1 dan 2 sama besar dengan arus yang melewati lampu arus 3. Oke, yuk beri tepuk tangan dulu bersama. Sudah? Sudah ya? Oke, di sini hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu disebut juga hukum titik cabang berdasarkan konvensi muatan listrik yang digunakan untuk menurunkan hukum untuk resistor paralel. Hukum ini menyatakan bahwa pada setiap titik cabang, jumlah semua arus memasuki cabang harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkan cabang. Jadi I yang masuk itu sama dengan I yang keluar. Meskipun ini bercabang, nantinya kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan I yang masuk. Seperti itu. Nah, untuk hukum 2 Kirchhoff berdasarkan gambar, oke, jumlah arus yang mengalir pada titik percabangan harus sama jumlahnya dengan arus yang keluar. Maka persamaannya dapat ditulis sebagai sigma I masuk sama dengan I keluar. Oke. Untuk hukum 2 Kirchhoff. Untuk
I3 sama I4. Nah, diketahui besar arus listrik I2 itu 2 ampere, I1-nya 3 ampere, I4-nya 0,5 ampere. Tentukan besar arus yang mengalir pada I3. Berarti I yang masuk ke sini tuh di sini jumlahnya harus sama. Berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. I1 jumlahnya berapa? 3 sama dengan I2-nya berapa? 1 ditambah I3-nya berapa? I3 udah tahu belum? Belum. I3 berarti kita tulis I3 ditambah I4-nya berapa? 0,5. Berarti 3 sama dengan 1 ditambah 0,5 1,5 ditambah I3. Berarti I3 sama dengan 3 dikurang 1,5. Berarti I3-nya sama dengan 1,5 ampere. Nah, pertanyaan yang kedua, I5-nya berapa? Nah, I5 kan udah keluar. Berarti I5 itu sama kayak I1. Pintar. I1-nya berapa? 3. Berarti I5-nya juga 3. Paham? Oke, untuk yang selanjutnya. Sebuah elemen sekunder memiliki GGL E1 dan E2 seperti gambar berikut. Diketahui E1. Nih, kalau yang pendek itu apa? Pendek itu kutub positif apa kutub negatif? Kalau pendek itu kutubnya negatif. Yang tinggi kutubnya positif. Ini tinggi dulu berarti positif negatif. Positif, pintar. Yang pendek negatif. Katanya E1 itu 12 volt. E1 di mana? Di sini nih E1. Berarti sini 12 volt. R1 yang kecil, R-nya kecil itu 1 ohm. 1 ohm. E2 berapa? 6 volt. Di sini ya 6 volt. R2 yang kecil itu 1 ohm. R yang besar, resistansinya berapa? 1,5 ohm. Untuk R2 resistansinya
Berapa? 1,2 ampere. Nah, yang di tadi belum selesai. Berapa sih tegangan jepit yang ada di B dan C? B dan C kan di sini. Berarti tegangannya VBC gitu ya. Sama dengan V di BC itu ketemunya berapa? E2. E2 ditambah IR2. E2-nya berapa? E2-nya 6. Ditambah I-nya berapa? I-nya barusan kita hitung I dapat berapa? 1,2. R2-nya berapa? Yang kecil. 1. Sama dengan 6 ditambah 1,2 kali 1? 1,2 ditambah 7,2 volt. Seperti itu ya, mengerti? Oke, yuk kita lanjutkan. Boleh dibuka handphonenya. Kita buka kuisis. Yuk dibuka kuisisnya. Sudah dibuka kuisisnya? Oke, yuk kita buka dulu bentar biar tahu kodenya. Mana ya? Oh, tinggi. Sebentar, mana ya kodenya? Oke, kodenya adalah lagi. Sabar. 5 jam kemudian. Sabar. Oke, kodenya 5716998. 5716998. Sudah? Belum. 21. Silakan mengerjakan. Gimana ya? Arus masuk sama dengan arus keluar. Ulangi ya, sekali lagi. Arus masuk sama dengan arus keluar. Oke, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Nah, di sini pun saya sudah menyimpulkan. Kesimpulan yang pertama itu untuk mobil yang satu, pada setiap cabang, jumlah arus yang memasuki cabang harus sama dengan jumlah arus yang keluar meninggalkan cabang tersebut. Untuk hukum dua Kirchhoff itu, di dalam rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0.
berapa? Bentar dulu, bentar, saya lagi riset bentar. Oke, kodenya adalah berapa tadi? Bentar. 69432627. Oke, mana saya tunggu. Biar senang gak sih belajar hari ini? Senang, anak kesetrum. Wah, seru. Ada lagi? Ada lagi? Bueno, Anda baik, saya senang. Siapa nih Anda baik? Anda baik, saya senang. Berarti pembelajaran hari ini seru ya, meskipun tadi ada beberapa kan kendala tentang jaringan. Seru. Ini apa maksudnya? Seru banget kali ya bahasa ini. Oh, bahasa orang kucing. Oke. Bahasa planet Mars. Oke. Nah, karena hari ini pembelajaran kita sudah selesai, nih kita lihat satu ada quotes. Satu katanya terus belajar karena tidak akan ada kata sempurna. Karena kalau kamu misalnya merasa, wah paling pintar nih di kelas ini, gitu kan? Paling pintar di kelas ini, di kelas ini. Di kelas lain, pintar nggak? Kenapa begini-gini? Belum kan? Tentu. Jadi kita harus tetap terus belajar karena ilmu itu tidak terbatas. Oke. Selesai memberi salam.